Kan saya tuh dari lulus SMA itu jadi buruh pabrik berbelasan tahun. Selama saya kerja di Bekasi, saya tuh beberapa kali ke demo dan emang di Monas tuh puncak kumpulnya. Tapi untuk pertama kalinya para buruh tuh terbagi. Ada yang di kantor DPR demonya, ada yang di Monas. Di Monas, sebagai mantan buruh, saya ngerasa kayak, kok ini jadi bukan lagi demo yang biasa kita sampaikan, tapi jadi seperti Ajang peringatan. kampanye. Betul, ajang kampanye. Prabowo muncul dengan goyangan yang membuat dia jadi presiden, terus ngasih janji-janji semua elemen yang dianggap buruh, dia sebut tuh. Ojol katanya diturunin potongannya, terus janji rumah dan segala rupa. Momen epiknya adalah ketika dia bertanya apakah MBG itu berguna atau tidak. Sayup-sayup iya dan tidaknya tidak jelas sih. Tapi orang di belakang Prabowo-nya sampai ngomong, waduh, berarti kan jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Dan ada beberapa video yang viral Pak Guru bahwa kan selain dikasih sembako, kita semua tahu dikasih sembako, ada yang viral seorang ojol bertanya pada pendemo, Mas buruh dari mana? Oh bukan, saya bukan dari buruh, saya dari Partai Gerindra. Tanggapannya Pak Guru untuk Hari May Day yang sejarah baru nih. Saya tuh sudah bilang ke dirimu, sudah bilang ke netizen, sudah bilang kemana-mana bahwa strateginya Prabowo itu beda sama Jokowi. Kalau Jokowi ada yang ngejelekin dia, ngehina dia dan sebagainya, dia kejar, dia temukan, kemudian dia paksa untuk minta maaf. Jadi ada unsur intimidasinya. Nah, kalau Pak Prabowo di luar dugaan kita itu tuh ngasih. Betul. Pernah kita kasihkan. Jadi Pak Prabowo itu kalau ada oposisi itu justru dikasih. Bahkan dikasih jabatan lah, kemudian dikasih tempat di dalam koalisi, dijadikan bagian dari ringnya gitu dan lain sebagainya. Itu tuh semuanya memang dikumpulkan jadi satu itu. Jadi sekarang koalisi Prabowo itu hampir semua partai. Kemudian elemen-elemen masyarakat semuanya yang atas-atasnya dipegang sama Pak Prabowo gitu dan lain sebagainya. Jadi Pak Prabowo itu kalau berhadapan dengan oposisi, orang yang melawan, orang yang menentang tuh bukan ditakut-takutin. Sebab kalau ini lebih pinter sih sebenarnya Pak Prabowo dibanding Pak Jokowi dalam hal ini. Kalau orang ditakut-takutin di zaman sekarang, mereka tuh bisa memviralkan. Tapi kalau sekarang diiming-imingi, itu tuh bayangin dirimu diiming-imingi duit 100 juta gitu. Mau memviralkan, saya ikut kena dapet. Terus masa saya tolak itu gitu. Tapi kalau misalkan diancam, nih saya diancam. Jadi hati-hati kalau saya dalam 2-3 hari hilang, ini pelakunya. Kita bisa ngomong kayak gitu kan? Yes. Tapi kalau diiming-imingi, nih 100 juta. Oke, saya diam. Bisa gitu ya. Nah itu kemarin yang demo May Day dikasih itu sebenarnya pelanggaran. Itu jelas pelanggaran. Karena demo itu harusnya adalah rakyat yang menyampaikan aspirasi. Betul. Bukan Pak Prabowo. Tapi yang menyampaikan cita-citanya ya. Iya. Tapi ini juga sudah ketahuan kan kemarin dari teman-teman wartawan. Yang saya cerita nggak sih kemarin? Yang mana tuh? Yang jadi teman-teman wartawan dikumpulkan. Ayo silahkan kalian ngomong, kalian sampaikan keresahan itu. Cuman belum ternyata Pak Prabowo yang ngomong di sana berjam-jam gitu. Wartawannya cuma kebagian 5 menit doang ngomong. Beberapa waktu lalu kan saya ngasih jadwal, Pak Guru kita ke Makassar, ke Universitas Hasanuddin. Oh iya. Per hari, itu kan bulan ini juga sebenarnya. Tapi di minggu batal kan nggak jadi. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi asalnya batal. Sekarang Universitas Hasanuddin tuh muncul berita, tahu kan? Apa? Universitas Hasanuddin jadi kampus pertama yang mengelola SPPG. Hah? Yes. Belum tahu beritanya. Pantas batal ya. Ini ada beritanya. Universitas Hasanuddin meresmikan SPPG 14 Tamalanrea sebagai fasilitas pertama di Indonesia Timur yang dikelola oleh kampus mendukung program MBG. Peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BGN. Udah masuk kampus, udah masuk organisasi ormas Islam. Iya, sudah masuk TNI punya, Polri punya. Makanya lama-kelamaan sebenarnya MBG PGRI punya nggak sih? Enggak. Enggak ya. Kayaknya belum.
mungkin nanti bakal dikasih juga. Ya karena Agak mengerikan sih. Banyak MBG itu semakin kesini itu semakin banyak pendukungnya karena ya semuanya tuh dibagi-bagi, dikasih-kasih kayak gitu. Dan ngerinya itu, nah sekarang tuh ngerinya ini yang kemarin kita bahas itu sama makhluk-makhluk luar angkasa yang kemarin kita ceritakan. Jadi MBG itu kan ongkosnya sangat besar. Nah itu mereka jadi memeras para Iya, pengusaha iya betul. untuk nyumbang 1 triliun, 3 triliun ke Danantara lewat Patriot Bond-nya itu kan. Dan setelah itu mungkin dia akan dikelola ya salah satunya adalah untuk memberi makan MBG gitu. Jadi aduh ini Dan yang dilakukan MBG itu tidak termasuk dalam keputusan yang merugikan negara ya. Bahkan banyak juga temuan yang pengadaannya tuh aneh-aneh, selain kaos kaki dan lain-lain banyaklah pengadaannya tuh bahkan tidak ada. iya. Nah itu tuh entah mungkin karena belum diperiksa KPK atau ini kita tahu bahwa ini tuh ada yang aneh. Pasti ada keputusan-keputusan yang merugikan negara, tapi si pejabatnya tidak ditindak. Sama seperti kayak yang Pak Nadiem kan dia juga ngasih keputusan. Kita nggak tahu dia nerima duit atau enggak. Oh iya. Nah, maksudnya konteksnya gitu loh. Ya emang. Atau belum waktunya aja menurut gue. Enggak. Yakin nggak akan diperiksa KPK. Aduh. Ya saya juga ada kan beberapa teman KPK gitu dan dia bilang kami independen gitu, kami netral kok, bukan hanya satu orang, kami terdiri dari banyak orang dan seterusnya gitu. Cuman ya yang saya pahami sih kayaknya mereka juga nggak akan berani kalau misalkan ngurus-ngurus MBG mah. Saya tuh khawatir kemarin tuh mulai ada hal yang klise gitu. Jadi waktu ada tabrakan kereta, Oh yes. iya itu KAI-nya dimarahin disuruh mundur. Di rute ya? Iya. Nah, padahal yang BGN itu sebenarnya masalahnya jauh lebih luas gitu. Kalau kereta api yang kemarin itu memang ada human error gitu. Ada sesuatu yang harus dievaluasi gitu. Tetapi menuntut di route-nya untuk mundur itu saya pikir berlebihan. Nah, MBG itu nggak ada yang nuntut mundur loh. Iya, betul. Nggak ada yang ini. Jadi ya ini uang kita tuh bener-bener habis diporotin, termasuk juga untuk nyumbang ke buruh-buruh kemarin itu gitu. Jadi dipakainya adalah untuk pencitraan Prabowo semuanya gitu. Bahkan kemarin saya nggak tahu itu entah itu kepala BPJS atau apa, ada kemungkinan juga BPJS tuh naik lagi tuh. Iya. Kasihan juga sih sebetulnya untuk orang-orang yang pas-pasan. Oh iya, ada menurut Pak Guru ya di Indonesia itu yang paling berat itu jadi masyarakat kelas bawah atau kelas menengah. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa sebenarnya yang paling kasihan tuh kelas menengah dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena kalau misalkan rakyat bawah itu dikasih subsidi. Nah, selalu dikasih subsidi, sedangkan masalah punya rumah tuh kan masalah kalangan menengah. Setuju nggak dengan statement bahwa kalangan menengah tuh lebih berat di Indonesia dibanding kalangan bawah? Ya, semua sekarang di zaman Pak Prabowo itu berat. Bahkan kalangan atas pun sangat berat. Itu juga udah dibahas ya kemarin ya. Kalangan paling atas diporotin duitnya dan disandra dengan berbagai skandal-skandal masa lalu. Kemudian masyarakat menengah itu mendapatkan beban yang luar biasa, tetapi sedikit sekali mendapatkan subsidi, sedangkan orang-orang fakir miskin itu mendapatkan subsidi dan sebagainya, tapi hanya sekedar subsidi yang berhubungan dengan hari tahun, berhubungan dengan sesuatu yang temporal gitu. Jadi ini tuh kalau misalkan disebut masyarakat menengah tuh yang paling menderita, masyarakat miskin tuh menderitanya tuh double sebenarnya. Karena mereka tuh selalu dijadikan komoditas. Coba gini ya, kalau kita ngasih MBG, atas nama siapa? Rakyat kecil. Mengatasnamakan ya? Iya, mengatasnamakan kan. Jadi mereka tuh di atasnamakan, tapi mereka setelah dikasih MBG dapat pertambahan status enggak? Kenaikan status enggak? Atau kenaikan penghasilan enggak? Kan enggak. Jadi misalkan mereka dikasih BLT, mereka kemudian dikasih tunjangan begini gitu dan sebagainya. Mereka tambah kaya nggak? Sepanjang sejarah Indonesia nggak pernah ada BLT atau bantuan-bantuan itu yang bisa langsung mensejahterakan rakyat. Itu nggak ada. Karena apa? Ya karena itu sekedar komoditas politik agar kelihatan merakyat, agar kelihatan, padahal nggak. Karena sebenarnya untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk mensejahterakan dan memberi kemakmuran kepada mereka,
pemerintah tuh membutuhkan sebuah skema sistem yang panjang, terukur, sistematis dan jelas gitu. Jadi bukan hanya dikasih udah itu ya udah, itu tuh sebenarnya untuk sehari tahun aja, Ya. untuk pada waktu itu saja gitu. Dirimu sempat dapat BLT kan dulu? Dapat bahkan sampai 2 tahun lalu masih dapat sih kayaknya. Nah, waktu sepanjang dirimu itu dapat itu kan tidak nambah kaya. Enggak sih, malah jadi kayak enggak. 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 Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa yang miskin itu dapat subsidi, enggak. Kemiskinan itu tidak berkurang, kemiskinan itu tidak naik pangkat. Orang-orang miskin itu tidak menjadi kaya raya atau minimal jadi pas-pasan, enggak gara-gara bantuan, enggak, sama sekali enggak. Justru bantuan itu adalah cara untuk membungkam rakyat agar mereka tidak bisa apa-apa, agar mereka ketergantungan terus. Jadi itu tuh semisal kita punya, aduh punten ya ilustrasinya agak aneh gitu. Tapi kita tuh kasih wortel kepada kelinci gitu, tapi si kelincinya tuh dikurungin dan udah aja diem di situ gitu, gak akan berubah jadi apa, hanya dikasih makan aja untuk itu gitu. Atau aku punya analogi yang mungkin ada di otakku, kayak kalau misalkan kita keseringan dikasih bantuan oleh orang yang sama, orang yang menerima mindsetnya bahwa oh ini orang akan ngebantu terus. Sama kayak ada istilah bahwa kalau misalkan kita mau ngasih makan kucing liar, kasih aja di satu tempat, Iya, nanti dia juga bakal balik lagi. di hari yang sama, mungkin di jam yang sama dia akan balik lagi. Ya, dan dampaknya adalah dia tidak berburu tikus. Kamu berburu tikus nggak, Man? Woi, Ngomongin soal Prabowo, setiap tahun dia itu selalu bilang bahwa tema kekerasan HAM itu adalah tema 5 tahunan sekali. Sedangkan kita tahu bahwa aksi Kamisan itu selalu ada tuh setiap minggu tanpa henti. Setujukah bahwa tema HAM yang mengecilkan Prabowo itu adalah tema musiman, Pak Guru? Tema musiman itu karena belum selesai. Dulu waktu Lucinta Luna belum selesai pengakuan apakah dia cowok atau cewek, dia tuh viral terus. Yes. Diganggu gugat terus. Yes. Per hari. Tapi setelah dia ngaku, oke, saya dulunya emang cowok dan bla 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 bla, pudar. Baik-baik aja. Nah, jadi dalam hal ini Pak Prabowo tuh jangan menganggap bahwa ini tuh adalah konspirasi gitu. Jadi diungkit terus setiap 5 tahun sekali dan sebagainya. Masalah utamanya adalah karena belum ada kejelasan, belum ada kepastian. Semua yang belum ada kejelasan itu bikin penasaran orang. Tapi banyak juga yang bilang bahwa kalaupun misalkan ada orang yang berani nih ngusut tuntas itu, negara bubar katanya. Ya itu sebenarnya memang orang-orang kuat. Jadi ada teori yang menjelaskan bahwa pelakunya itu kan adalah orang Orde Baru, dan sampai sekarang tuh orang-orang yang masih berkuasa di atas kita itu sebenarnya adalah kaki tangan Orde Baru juga gitu. Dan karena itu maka nggak akan diusut gitu. Sama seperti teman saya gitu ya, Kang Benix gitu. Dia tuh percaya orang-orang terkaya di Indonesia itu sebenarnya bukan orang itu, tapi itu tuh adalah operator. Operator dari siapa? Nah, salah satunya beliau itu menyebut ada orang dari Cendana gitu. Orang Cendana tuh masih kuat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi memang ada sebuah teori, ada sebuah gagasan bahwa Orde Baru tuh masih sangat kuat sebenarnya di Indonesia tuh. Cuman dia nggak bilang-bilang dan dia pakai pion-pion, pakai proksi-proksi yang tidak disadari dan tidak diketahui. Nah, salah satunya adalah Prabowo sendiri yang itu adalah Orde Baru. Nah, kalau Pak Prabowo adalah Orde Baru dan Orde Baru pada waktu itu yang memang mengusulkan, menyuruh, memprovokasi penembakan itu, ya memang nggak akan berani diusut gitu. Karena sekarang beliaunya sudah jadi presiden gitu. Apalagi presiden. Pada waktu itu tuh chaos. Jadi komandannya siapa, apanya siapa tuh gak tahu. Jadi bahkan seandainya komandannya memang ada di tangan Prabowo gitu, kemudian Prabowo bilang tembak itu mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu gitu. Latar jiwa Orde Baru menemukan sesuatu yang luar biasa kacau dan dirinya memang didesain sebagai tentara, itu tuh pasti akan bertindak seperti itu. Saya sekali lagi ya bukan mengecilkan korban, bukan apa. Saya juga bukan berarti memaafkan dan seterusnya, tetapi saya memaklumkan situasi kondisi pada waktu itu memang begitu gitu. Jadi itu adalah bagian dari sejarah gitu. Sama seperti
saya eh, percaya bahwa pemerkosaan massal itu memang terjadi di Indonesia tahun 98, tapi kalau ada yang menyangkal, ya saya juga ngerti kenapa harus disangkal itu gitu. Tau nggak ngerinya dari sudut pandang saya ketika bikin video sama Gugem itu ya? Ini video tadi kalau misalkan dipotong tuh orang akan langsung nyangka, guru gembul sekarang pro Prabowo. Hanya untuk di bagian itu betapa mengerikannya sosial Iya, media media sih. sosial tuh tukang potong-potong jadi pendek-pendek dan Kadang aduh. pada saat ngobrol gini tuh saya langsung kebayang, oh ini kayaknya ini bakal kesini, ini bakal kesini, langsung kebayang.